Semasa semakin dewasa. Sebuah podcast yang dihasilkan dari perenungan karena bertambahnya usia. Karena itu podcast ini dinamakan Semasa Semakin Dewasa. Hari ini podcast Semasa sudah masuk di episode yang ke-6. Dan aku masih akan membahas tentang kecemasan atau kekhawatiran. Kalau pendengar Semasa dengar podcast aku yang sebelumnya, kalian pasti tahu bahwa di podcast aku yang sebelumnya aku memberikan satu tips buat pendengar Semasa untuk merubah daftar khawatir kita menjadi daftar doa. Mungkin ada beberapa di antara pendengar Semasa yang berpikir bahwa, oh iya dong, kamu bisa bilang jangan khawatir, soalnya kan uang kamu cukup, sedangkan aku enggak. Atau mungkin ada yang berpikir, oh iya dong, kamu bisa bilang jangan khawatir, kan kamu masih single, belum ada tanggungan, beda sama aku yang sudah berkeluarga. Atau mungkin ada beberapa juga yang bilang, oh iya dong, kan kamu enak karena kamu tinggal sama orang tuamu berada, orang tuamu punya cukup uang, jadi kamu bisa bilang jangan khawatir. Hari ini aku mau menceritakan tentang diriku sendiri, dengan harapan bahwa setiap hal yang aku bicarakan di podcast ini bukan sekedar aku cuap-cuap aja, tapi aku sudah pernah mengalaminya. Dan hari ini aku akan bercerita tentang pengalamanku ketika aku mengalami kecemasan dan kekhawatiran. Sedikit aku mengulangi podcast aku yang sebelumnya. Di podcast yang sebelumnya aku bilang bahwa khawatir itu boleh, cemas itu boleh, karena itu semua manusiawi. Tapi kita nggak boleh hidup dalam ketakutan, kita nggak boleh hidup dalam kecemasan, karena itu hanya akan memberikan dampak yang tidak baik buat kehidupan kita. Jadi aku pernah ada di masa ketika baru tanggal 10 atau tanggal 15 gitu, tapi uangku sisa 35.000 dan aku nggak punya tabungan. Tidak ada orang yang istilahnya bisa aku mintain uang gitu ya, karena aku hidup dari keluarga yang bukan keluarga yang berada gitu ya. Ketika uangku hanya tinggal 35.000, tapi bulan itu masih panjang rasanya pada saat itu membuat aku cemas, itu membuat aku khawatir. Itu sudah pasti, nggak mungkin kalau aku nggak cemas, nggak mungkin kalau aku nggak khawatir. Tapi sama seperti tips yang aku kasih di podcast aku yang sebelumnya, bahwa aku merubah daftar khawatirku. Nah, salah satunya ini yang paling waktu itu sangat mencekik rasanya ya, yaitu uang yang nggak ada. Tapi bulan itu masih berjalan dan aku masih harus bekerja, aku masih harus beli bensin dan sebagainya. Aku ini bukan orang yang gengsian, jadi aku tuh punya banyak kenalan, tapi aku itu dekat dengan beberapa orang, dimana orang-orang ini orang yang aku nggak sungkan gitu untuk minta ke mereka dalam artian apa, bukan minta uang ya, tapi kayak minta makan, kayak gitu tuh aku tuh orangnya nggak gengsian. Dan pada waktu itu ketika uangku cuma tinggal 35.000, aku mengubah list khawatirku menjadi list doa. Sudah pasti list doa yang penuh air mata. Bukan list doa yang kita doakan dengan ya santailah, Tuhan mau jawab oke, Tuhan nggak jawab oke, enggak. Tapi list doa yang penuh dengan air mata. Dan aku masih ingat betul bagaimana dan apa yang aku katakan saat itu waktu berdoa. Aku bilang gini sama Tuhan di dalam doaku, Tuhan, kalau soal makan, sudahlah Tuhan, aku nggak khawatir tentang makan karena aku bisa datang ke rumahnya kakak A, aku bisa datang ke rumahnya mama A untuk minta makan. Sekali lagi aku nggak gengsi orangnya untuk minta makan, bukan berarti nggak tahu malu ya. Orang-orang yang kenal dengan aku, mereka tahu banget bagaimana aku. Tapi kan kalau uang bensin aku nggak mungkin minta dong sama orang lain, iya kan? Jadi waktu itu doa aku sama Tuhan, aku bilang gini, Tuhan udahlah kalau soal makan Tuhan aku nggak pusing, aku nggak khawatir. Tapi aku perlu uang untuk beli bensin Tuhan, aku perlu uang untuk beli bensin sampai gajian aja Tuhan, aku bilang gitu. Jadi doa aku kayak setiap malam tuh aku bilang, minta uang bensin dong Tuhan, minta uang bensin dong Tuhan, minta uang bensin gitu. Jadi pokok doa aku tuh adalah uang bensin. Dan ini yang membuat aku percaya bahwa Tuhan itu punya sumber daya yang begitu besar untuk memelihara kita. Ketika aku berdoa, Tuhan aku minta uang bensin. Dan beberapa hari kemudian, ini yang membuat aku sampai menangis pada saat itu, bilang, wow Tuhan nih emang kalau kita berdoa dan kita menyerahkan kekhawatiran kita sama Tuhan, tuh Tuhan akan pelihara kita. Nah waktu itu apa yang terjadi? Yang terjadi adalah ada seseorang yang
nggak tahu ceritaku. Jadi aku putar balik ya, aku ulang ke depannya. Ketika aku punya uang hanya 35.000, tidak ada satu orang pun yang tahu bahwa kondisi keuanganku sisa 35.000 termasuk papaku. Tidak ada satu orang pun yang tahu kondisi keuanganku saat itu. Dan memang aku memutuskan untuk aku tidak mau cerita kepada siapapun selain membawanya dalam doa. Dan waktu itu salah seorang yang aku kenal mendatangi aku dan memberikan aku salam tempel. Nah gini loh teman-teman yang buat aku percaya bahwa ini adalah jawaban doa. Kalau misalnya orang itu cuma ngasih salam tempel dan dia bilang, ini aku ada sedikit berkat buat kamu. Kalau misalnya cuma kayak gitu tuh aku masih yang terima kasih Tuhan karena aku dikasih berkat gitu. Tapi yang bikin aku amazed waktu itu adalah orang itu ketika dia memberikan salam tempel padaku, ditambah dia bilang kayak gini, ini untuk uang bensin. Ya, waktu itu dia nyalamin aku, kasih aku amplop sambil bilang, ini untuk uang bensin. Pendengar semasa, aku tuh cuma mau bilang, wow, Tuhan itu menjawab doa loh. Dan itu alasan kenapa di podcast aku sebelumnya aku bilang, yuk kita rubah list khawatir kita menjadi list doa, karena aku mengalaminya. Oke, singkat cerita, bulan itu selesai dan aku punya uang untuk beli bensin. Tapi bukan hanya itu, ada aja gitu kayak buat aku ya, ini buat aku itu mujizat buat aku. Kayak lagi makan, tiba-tiba ada orang yang kenal makan di tempat yang sama, dan ketika mau bayar, terus mas-masnya bilang, oh udah dibayarin mbak sama yang itu tadi gitu. Dan itu kayak kejadian bukan hanya 1 kali 2 kali. Jadi intinya bulan itu makanku aman, uang bensinku aman. Pindah ke bulan berikutnya, sama kejadiannya karena gaji aku pada saat itu, UMK pada saat itu tidak terlalu banyak gitu ya. Dan setiap bulan aku mengalami hal yang sama, karena gaji itu ngepas gitu ya, kayak untuk hidup sebulan tuh kayak ngepas banget, kayak seret, pokoknya harus memadatkan kebutuhan gitu untuk hidup sebulan dengan gaji yang aku punya pada saat itu. Nah bulan ini selesai nih dengan uang 35.000. Di bulan selanjutnya kejadian lagi, masih bulan-bulan awal uang nggak sisa banyak, dan pada saat itu motor. Buat pendengar semasa yang kenal sama aku, pasti mereka tahu nih, aku pernah hidup dengan motor Mio Sporty. Aku punya Mio itu sejak tahun 2008 kalau aku nggak salah ingat, ya sekitar 2007-2008, tapi kayaknya 2008 aku punya Mio itu, dan Mio itu hidup bersamaku kurang lebih 11 tahun atau 12 tahun. Aku bawa kemana-mana sudah pastinya, menikmati panas, terik, hujan, badai. Aku hidup dengan gaji yang pas-pasan itu lama ya teman-teman, bukan hidup 1 tahun dengan gaji yang pas-pasan, tapi hidup bertahun-tahun dengan gaji yang pas-pasan, sehingga akhirnya Mio ini nggak terlalu terawat. Karena kondisiku yang seret itu, aku pernah hidup dengan kondisi motorku tanpa rating karena akinya mati, dan kalau akinya mati sudah pasti aku starter kaki, bukan starter tangan, dan itu bertahun-tahun, bukan hanya 1 tahun, itu bertahun-tahun. Lalu kemudian aku sempet, karena si Mio ini nggak pernah aku servis, jadi aku pernah hidup di rating mati, starter pakai kaki, lalu kemudian remnya blong, bener serius teman-teman, rem motorku itu blong, dan aku bawa itu kayak 1 tahun mungkin dengan kondisi rem blong. Aku nggak pernah ganti oli, aku nggak pernah ganti busi, aku nggak pernah ngecek apa sih istilahnya, fan belt, tahu kan kayak karet di motor itu yang ya itulah pokoknya fan belt gitu, itu tuh aku nggak pernah ganti. Sampai yang kalau aku ngegas motorku udah yang zendet. Karena kalau kalian yang tahu motor itu kalau aku nggak salah setiap 20.000 atau 30.000 gitu fan belnya harus diganti gitu kan. Tapi itu kayak yang udah bertahun-tahun banget aku pakai, tapi nggak pernah aku ganti. Bukan karena aku nggak mau ganti, karena memang kondisi keuanganku yang pada saat itu ya ngepas pokoknya seret gitu ya. Pada saat itu seret.
Dan itu tuh aku lalui bertahun-tahun. Apakah aku nggak khawatir? Khawatir, tapi balik lagi setiap kali aku punya kekhawatiran, aku kembali bawa itu di dalam doa. Nah, ini kejadian yang setelah bulan 35.000 ya. Setelah bulan 35.000, di bulan selanjutnya ini motor sudah harus aku servis karena kondisinya rem blong, rating nggak hidup, starter kaki, klakson nggak nyala, dan sendet-sendet itu tadi. Lalu kemudian aku bilang lagi sama Tuhan kayak gini, aku nggak pernah sama sekali berdoa sama Tuhan untuk minta uang servis motor, sama sekali nggak pernah, karena menurutku selama motorku masih bisa jalan aku aman. Tapi kali itu aku berdoa untuk motor karena kondisi motorku bener-bener sudah sekarat banget. Dan aku berdoa dan aku masih ingat banget juga doaku waktu itu. Aku bilang gini, Tuhan, motorku Tuhan sudah nggak bisa aku bawa jalan lagi tanpa aku servis. Dan kalaupun aku harus servis motorku, aku tahu biayanya ini akan sangat mahal. Dan lagi-lagi itu bukan doa yang aku naikkan dengan santai, ya Tuhan mau jawab oke, Tuhan nggak jawab ya oke, bukan. Tapi itu lagi-lagi doa yang aku naikkan dengan air mata. Kejadian lagi, ini yang aku bilang, duh, God is real, Tuhan tuh hidup gitu. Dan ketika aku berdoa dengan tangisan untuk motorku itu, akhirnya yang terjadi adalah lagi-lagi ada orang yang datang padaku, salam tempel, dan pakai pesan, ini untuk perbaiki motormu. Karena motormu itu adalah kakimu untuk kamu beraktivitas setiap hari, untuk kamu kerja setiap hari. Ini kamu pakai untuk servis motormu. Dan sudah pasti aku menangis. Aku tuh yang udah nggak tahu, speechless gitu loh sama Tuhan tuh, speechless gitu. Kayak yang wow, lagi-lagi kayak doaku dijawab. Tapi gini pendengar semasa, memang nggak semua doa akan selalu dijawab. Tapi yang aku alami adalah ketika doa kita nggak dijawab, kita itu kayak diberi cara pandang baru terhadap satu masalah, sehingga kita bisa ngelihatnya dari sisi baiknya kayak gitu. Dan kali ini aku menceritakan bagaimana daftar khawatirku yang aku ubah menjadi daftar doa, itu Tuhan denger gitu. Jadi balik lagi sih, aku mau semangatin pendengar semasa dimanapun kalian berada saat ini, dan apapun yang sedang pendengar semasa alami saat ini, yang aku mungkin nggak tahu apa kesusahan yang kalian hadapi, apa kekhawatiran yang sedang kalian pikirkan saat ini, kecemasan yang ada dalam kehidupan kalian, aku mungkin nggak tahu, tapi Tuhan tahu. Ketika kita berseru sama Tuhan, ketika kita berdoa sama Tuhan, aku tuh percaya banget gitu, Tuhan tuh sangat bisa menjawab. Dua ceritaku yang tadi tentang uang 35.000, tentang motor yang harus diservis dan orang datang memberikan salam tempel dengan pesan yang sesuai dengan doaku, itu contoh yang aku kasih supaya nyemangatin lagi pendengar semasa nih, kalau yuk jangan kita dikuasai oleh kekhawatiran, jangan kita dikuasai oleh kecemasan, karena ada Tuhan yang bersama-sama dengan kita, yang bisa memberikan kita jawaban, yang bisa memberikan kita pertolongan gitu. Tetap semangat dimanapun kalian mendengarkan podcast ini. Sungguh-sungguh aku berharap bahwa ketika kalian dengerin podcast ini tuh ada semangat yang muncul dalam kalian gitu ya. Jangan hidup dalam kecemasan, jangan hidup dalam kekhawatiran. Tetap berpikiran positif apapun yang terjadi saat ini. Dan aku mau bilang lagi, khawatir dan cemas itu muncul karena sesuatu yang tidak bisa kita kendalikan. Jangan kita memikirkan sesuatu yang kita tidak bisa kendalikan, tapi kita mulai berpikir apa yang kira-kira bisa aku lakukan, apa ya yang ada padaku yang bisa aku buat saat ini. Dua contoh yang aku sampaikan tadi, biar itu bisa menjadi semangat buat pendengar semasa dimanapun kalian berada. Dan selalu harapanku adalah podcastku biar jadi perenungan buat kita semua, dan semakin hari kita boleh semakin dewasa. Dan dimanapun pendengar semasa berada, harapanku kalian tetap sehat, tetap semangat. Apapun yang saat ini sedang terjadi dalam kehidupan kita masing-masing, aku berkata tetap semangat. Karena selama kita masih punya semangat, segala hal masih bisa kita lewati. Dan terima kasih, selalu aku mau ngucapin terima kasih buat pendengar semasa yang setia ngedengerin podcast aku. Terima kasih banyak. Dan sampai jumpa di podcast selanjutnya bersama dengan Ona Agustina. Dadah!